الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج الافتتاح لامتحان التحريري لنصف السنة الأول بكلية المعلمين الإسلامية بمعهد الحديث دار القراء كاوعنتن تيلاتب إندونيسيا. التاريخ 25 من نوفمبر سنة 2023 ميلادية. أولا الافتتاح، وخير ما نستهل به اجتماعنا اليوم بقراءة أم الكتاب الفاتحة. ثانيا الكلمات والإرشادات، ثم قراءة الدعاء إلى صاحب الفضيلة والمعالي مدير المعهد الأستاذ دكتور رندس الحاج مسعاني تفتازاني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani Usari al-asatidah wal ustadat rahimakumullah, abnai talaba al-ahibba, as'adakumullah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang saya banggakan. Alhamdulillah, harus selalu kita ucapkan kapanpun kita, dimanapun kita, dan bagaimanapun kita. Banyak nikmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa seperti keadaan yang seperti ini. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, banyak jalan menuju apa yang semua manusia idam-idamkan kelak setelah mati. Ratusan, bahkan mungkin ribuan jalan. Semua manusia menginginkan kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang yang jahat pun menginginkan akhiratnya baik, bahagia, masuk surga. Siapapun orangnya, apalagi kita semuanya sebagai seorang muslim, ya, pasti menginginkan akhirat akan lebih baik. Anak-anakku semuanya, Allah sudah menyediakan cara yang paling baik. Cara
yang paling jitu untuk menuju apa yang kita inginkan bersama. Kita semuanya punya jatah. Dan sekarang sebetulnya kita sedang diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kelak hidup dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita sudah mengerti apa yang pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapapun yang sedang mencari ilmu, entah itu laki, entah itu perempuan, entah itu tua, entah itu muda, siapapun dia, pada saat dia mencari ilmu, sebetulnya dia sedang membuat jalan. Kita, anak-anakku semuanya sedang membuat jalan tol. Untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan kepadanya, kepada orang siapapun yang sedang mencari ilmu. Maka anak-anakku semuanya, kita semuanya tidak boleh henti-hentinya di dalam menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Tua bukan menjadi alasan. Repot, capek bukan menjadi alasan untuk berhenti mencari ilmu. Anak-anakku semuanya, banyak cara mencari ilmu. Bukan harus dalam kelas. Nanti mungkin anak waktu umur tertentu tidak mungkin untuk selalu menjadi santri. Banyak cara. Majelis-majelis taklim banyak. Apalagi sekali dengan medsos. Kapan saja kita mau membukanya, kita akan mendapatkan ilmu. Anak-anakku semuanya, Abu Darda, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan bahwa semua manusia ini tidak ada artinya. Tidak ada harganya. Siapapun dia. Entah itu presiden, menteri, gubernur, bupati. Siapapun. Tidak punya arti, tidak berharga. La khaira fihim. Tidak ada kebaikan sama sekali. Kecuali ada dua manusia yang di dalamnya ada kebaikan. Dua manusia yang di dalamnya ada kebaikan. Siapa mereka? Al-alim wal muta'allim. Al-alim wal muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang selalu menuntut ilmu. Abu Darda adalah seorang yang cerdas. Dunia ini akan hancur kalau tidak ada ilmu. Pasti akan rusak. Semuanya akan menjadi binatang. Maka kita sudah hafal bersama-sama. Laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Semuanya menjadi kambing. Tanpa ilmu semuanya akan menjadi kambing. Akan menjadi kerbau. Bahkan akan menjadi babi dan anjing.
Maka anak-anakku semuanya, kita terima kasih kepada para ulama yang sudah menyelamatkan dunia ini dengan ilmu mereka. Kita harus banyak terima kasih kepada para ulama yang sudah mewariskan ilmu kepada kita, yang sudah menata dunia ini karena ilmu mereka. Sadar atau tidak sadar, ketertataan dunia ini meskipun belum maksimal adalah berkah ilmu pengetahuan. Anak-anakku semuanya, apa yang dikatakan oleh Abu Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang yang alim, orang yang belajar, seorang pelajar, seorang santri adalah syarikani. Mereka adalah sekutu di dalam kebaikan. Mereka berdua adalah sekutu di dalam perbaikan, dalam kebaikan. Wasairun nas hamaj. Selebihnya hamaj, mutawahish, liar, barbar, uraan. Maka banyak orang yang sepertinya punya jabatan tanpa ilmu. Firaun, orang kaya tanpa ilmu. Qarun, banyak contoh-contoh seperti itu. Orang dulu-dulu pun, kaum pendahulu kita, banyak yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tanpa ilmu, hancur mereka. Anak-anakku semuanya, dengan ilmu saja tidak cukup, belum cukup. Dengan ilmu ansih manusia belum cukup, belum dianggap sempurna. Ada seorang alim mengatakan al-kamal al-insani la yatahaqqaq illa bitaufiq bainal ilmi waddin. Kesempurnaan manusia itu tidak akan terjadi. Al-kamal al-insani la yatahaqqaq illa bitaufiq bainal ilmi waddin. Kecuali harus memadukan antara ilmu dan agama. Antara ilmu dan agama. Kepala boleh, bahkan harus penuh dengan ilmu pengetahuan. Tapi ingat, hati harus kita letakkan di langit. Silakan berkepala penuh dengan ilmu, dan itu harus. Tapi ingat, hati kita harus kita gantungkan di langit sana. Itulah kesempurnaan manusia. Pemimpin dengan ilmu, maka akan terjadi keadilan. Pedagang dengan ilmu, insya Allah akan berkah. Pejabat dengan ilmunya, dengan agamanya, insya Allah akan menjadikan rakyat menjadi makmur. Semuanya itu harus dibarengi dengan agama. Kita semuanya hafal bagaimana maghdub alaihim, dan bagaimana orang-orang yang dhalun, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang sesat. Dan setiap harinya pasti kita akan baca itu. Siapa itu? Orang yang hanya berilmu saja. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi yang menuhankan ilmunya, yang menuhankan otaknya, yang merasa bahwa kepalanya paling penuh dengan ilmu, tapi tanpa dibarengi dengan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka.
sulit orang yang seperti itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu jangan hanya sekedar beragama ibadah saja. Sholat harus, puasa harus, dan apa-apa harus. Tapi awas, yang diilmui. Harus diilmui. Amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus saib dan harus khalis. Khairul amal aswabuhu wa akhlasuhu. Amal yang paling baik adalah amal yang dikerjakan karena ikhlas dan karena benar. Benar karena tahu ilmu. Maka orang Nasrani dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sesat karena ibadahnya enggak pakai ilmu. Asal ibadah, asal sholat, asal bekerja. Kita jangan sampai menjadi orang yang maghdub alaihim dan jangan sampai menjadi orang yang sesat. Anak-anakku semuanya, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, ada dua manusia menjadi biang keladinya kerusakan. Biang keladi kerusakan itu ada dua manusia. Halaku ummati rojulani. Kehancuran umatku ini kata Rasulullah. Kehancuran umatku ini gara-gara dua manusia. Rojulani. Alimun fajir. Pandai. Tapi enggak pandai beribadah. Kuliahnya lama, titelnya panjang, tapi enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perusak, itulah biang keladi kerusakan. Alimun fajir. Kita harus menjadi orang alim, tapi jangan sampai kita menjadi seorang yang fajir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia prihatin. Berapa banyak APBN yang dikorup oleh orang-orang pandai. Yang dicuri, yang digarong oleh orang-orang pandai. Mereka alim, pandai, doktor, profesor. Tapi mereka adalah fajir, orang yang durhaka kepada Allah. Hancur Indonesia. Anak-anakku semuanya. Yang kedua adalah abid jahil. Ahli ibadah. Tapi enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti apa-apa. Berbuat amalan-amalan tertentu. Yang menurutnya ini adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya. Padahal sebenarnya itu adalah sedang melakukan dosa yang sehebat-hebatnya. Itu karena kebodohannya. Kita harus ibadah, tapi harus dituntun oleh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kita harus nyunnah. Aswabuhu. Aswabu itu adalah sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang betul, amal yang betul, yang benar. Itu bukan katanya. Tapi sesuai apa tidak dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Aduh. Anak-anakku semuanya yang saya cintai. Oleh karena itu mari. Kita senantiasa berusaha ya, untuk minta kepada Allah agar kita senantiasa ditambah ilmunya. Ilmu itu diberi oleh Allah. Ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Ma utitu minal ilmi illa qalila. Anda itu diberi ilmu, tapi hanya sedikit. Diberi. Ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka minta. Maka ilmu itu diminta. Maka ada doa Rabbi zidni ilma. Ya. Berilah kami tambahan ilmu pada Allah. Diminta. Belajar harus, tapi doa. Jangan lupa minta kepada Allah agar ilmu mudah diserap oleh kita. Abu Hurairah pandai karena Allah memintakan kepadanya. Abu Hurairah adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Intelijensinya biasa, standar-standar saja. Tapi karena dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu diminta. Ibnu Mas'ud didoakan oleh Allah Subhanahu, didoakan oleh Rasulullah. Ya. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini akhirnya menjadi sahabat yang luar biasa. Nah anak-anakku semuanya, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina wa ajyalana wa talamidana alimin alimin amilin salihin mujahidin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثالثا الإعلانات من لجنة الامتحان وعلامات الجرس. Ulangan akhir semester Ghazal tahun pelajaran 2023-2024. Tata tertib peserta ujian. 1. Peserta ujian datang ke tempat ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. 2. Peserta ujian menunggu di luar ruang ujian 5 menit sebelum ujian dimulai. 3. Peserta ujian memasuki ruang ujian setelah pengawas dan tanda bel masuk dibunyikan. 4. Peserta ujian menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta ujian. 5. Peserta ujian boleh mengerjakan soal ujian setelah bel dibunyikan. 6. Peserta ujian dilarang membawa dan meninggalkan catatan apapun di dalam ruang ujian. 7. Selama mengerjakan ujian, peserta ujian dilarang A. Memberi atau menerima jawaban dan alat tulis kepada atau dari siapapun. B. Menanyakan soal atau jawaban kepada peserta lain kecuali kepada pengawas ujian. C. Meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas. 8. Lembar jawab dan lembar soal diberi nama pada kolom yang tersedia. 9. Peserta ujian boleh menyerahkan selembar jawab ujian 15 menit sebelum ujian selesai dan diserahkan hanya kepada pengawas. 10. Peserta yang melanggar tata tertib dikeluarkan dari ruang ujian dan diberi nilai 0. 11. Peserta ujian tidak diizinkan pulang kampung selama ujian berlangsung kecuali dengan alasan syar'i dan wajib mengikuti ujian dalam keadaan apapun. Kawangan 25 November 2023, Ketua Panitia Ustadz Rafli Faizal Yasid.
Alamatul jarasi. Alamatul jarasi lil imtihani tahriri li nisfi sanatil awal. Awalan, idza daqqal jarasu daqqatan dalla dhalika ala dukhuli talabah ghurfatal imtihan wa ijazi taslimi waraqatil ijabah. Thaniyan, idza daqqal jarasu daqqatain dalla dhalika ala ibtida'i ijabatil as'ilah. Thalithan, idza duqqal jarasu thalathan dalla dhalika ala anna al-waqta sayantahi ba'da 15 daqiqatan. Rabi'an, idza duqqal jarasu arba'an dalla dhalika ala intihai waqti lil imtihan wal khuruji min ghurfatil imtihan. Kawu'antin at-tarikh al-khamis wal 20 min November sanata alfaini wa thalathin wa 20 miladiyatan. Raisul Lajnah al-Ustad Rafli Faiz al-Yasid. رابعا الاختتام. هيا بنا نختتم اجتماعنا هذا بقراءة الحمد لله وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.